Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pembelajar, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan IAS Channel di sini. Kali ini saya akan menyampaikan, atau lebih tepatnya membaca sebuah berita menarik lagi. Ini antara hubungan antara cinta dan benci ya. Ya, suatu kontradiksi dari dua kata itu ya, dua frase yang kadang hampir setiap hari kita temukan. Tapi ketika itu diucapkan oleh seorang presiden, maka maknanya tentu tidak sekadar sebuah frasa yang sehari-hari kita temukan. Baik, selengkapnya saya akan bacakan. Ya, ini dari kompas.com ya, Sabtu 6 Maret 2021. Usai serukan benci produk asing, pemerintah umumkan buka impor beras. Ya, ini tambah kontradiktif lagi ya. Jakarta, kompas.com. Presiden Joko Widodo baru-baru ini menyerukan kampanye masyarakat benci produk asing sebagai wujud untuk mendukung perekonomian dalam negeri. Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi dalam pidatonya saat membuka rapat kerja Kementerian Perdagangan 2021 pada Kamis 4 Maret 2021 yang lalu. Ajakan-ajakan untuk cinta produk-produk kita sendiri, produk-produk Indonesia harus terus digaungkan. Produk-produk dalam negeri, gaungkan juga benci produk-produk luar negeri, kata Jokowi. Dikutip dari pemberitaan kompas.com Sabtu 6 Maret 2021. Jokowi menyebut kampanye cinta produk Indonesia dan benci produk luar. Diulangi ya. Jokowi menyebut kampanye cinta produk Indonesia dan benci produk luar negeri perlu digaungkan supaya masyarakat loyal terhadap hasil karya anak negeri. Ya, tentu kita setuju ya tentang cinta produk. Cuman yang benci produknya ini yang perlu ditanyakan. Bukan hanya cinta, tapi benci. Cinta barang kita, benci produk luar negeri. Jadi ini karena diungkapkan berkali-kali, jadi bukan sebuah kata yang salah omong ya, atau sesuatu yang terlintas spontan saja, tapi memang sebuah framing kata yang memang sudah dibuat sedemikian rupa, seserius mungkin, sehingga betul-betul masyarakat kita menjadi konsumen yang loyal sekali lagi untuk produk-produk Indonesia. Kalau begini ini saya ingat waktu sejumlah masyarakat ingin memboikot produk luar negeri. Ya, tentu boikot itu berarti istilahnya anti produk luar negeri ya, untuk menolak produk luar negeri, tapi tidak dalam kalimat atau kata atau frase benci. Tapi ada sejumlah buzzer ya, malah memamerkan produk-produk yang tadi digaungkan oleh sejumlah ormas. Ini itu di kalangan yang seperti itu ya, di masyarakat beberapa waktu yang lalu. Ini sekarang malah presiden sendiri mengkampanyekan benci produk. Terus apa kata buzzer? Kita akan lihat nanti. Namun ajakan membenci produk asing seolah kontradiksi dengan kebijakan pemerintah terbaru yang kembali membuka impor beras sebanyak 1 juta ton. Nah, kalau ini fakta yang tidak bisa dibantah. Belakangan memang terlalu banyak komunikasi
publik yang kontradiktif. Ini pada mau pakai yang itu. Seperti contoh beberapa waktu yang lalu baru saja kita menerima berita tentang oknum yang menewaskan 3 orang dengan pistol milik negara yang pelurunya dibeli dengan uang rakyat, dan ternyata melakukannya dalam keadaan mabuk. Tapi tidak lama berselang, sehari atau 2 hari, muncul perpres tentang pembukaan investasi miras, ya. Jadi sekarang ketika ada ini lagi kontradiktif, jadi menjadi terbiasa akhirnya kita kontradiksi komunikasi dari pemerintah. Ya syukur memang perpresnya kemudian lampirannya dicabut oleh pemerintah sendiri, oleh presiden sendiri. Saya lanjutkan. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan rencana impor ini telah disepakati dalam rapat koordinasi terbatas. Kementerian Perdagangan bahkan telah mengantongi jadwal impor beras tersebut. Menurut dia, impor beras akan digunakan untuk menambah cadangan atau pemerintah menyebutnya sebagai istilah iron stock. Iron stock mungkin safety stock ya istilahnya di manajemennya, cadangan. Iron stock itu barang yang memang ditaruh untuk Bulog sebagai cadangan. Dia mesti memastikan barang itu selalu ada. Jadi tidak bisa dipenuhi. Jadi tidak bisa dipengaruhi oleh panen atau apapun karena memang dipakai sebagai iron stock. Klaim pemerintah impor sebesar 1 juta ton yang terbagi dari 500.000 ton untuk cadangan beras atau disebut CBP dan 500.000 ton sesuai kebutuhan Bulog. Ya, karena fokus kita adalah tentang cinta dan benci, dan sudah nyata bahwa ada impor beras 1 juta ton. Adalah sebuah kontradiksi antara keinginan pemerintah dengan fakta-fakta yang terjadi. Sayangnya, ya, kalau cinta produk itu saya kira sudah digaungkan sejak lama, ya, oleh bahkan zaman Soeharto sudah digaungkan tentang cinta produk dalam negeri. Iklannya Mas Pion luar biasa itu kan, cintai produk-produk dalam negeri dan sebagainya. Sudah lama digaungkan tentang cinta produk dalam negeri, tapi tentang benci produk asing itu baru kali ini kita mendengar istilah benci atau ajakan membenci produk asing. Namun faktanya kita belum benar-benar mampu membencinya, bukan? Ya, jangan-jangan malah benci tapi cinta, atau benci tapi rindu, ya istilah lama. Oke, itu sekadar melihat fakta-fakta hari-hari ini. Kita mengikuti komunikasi dari pemerintah, baik itu politik, ekonomi, sosial, yang membuat berhamburan informasi yang kadang-kadang membingungkan, ya, membingungkan rakyat dengan kontradiksinya antara fakta dengan harapan, antara kata dengan tindakan dan sebagainya saling bertabrakan. Itu pendapat saya sih. Oke, sampai di situ. Bagaimana menurut Anda? Ya, saya hanya menyampaikan pendapat orang, pasti banyak yang berbeda, dan tentu saja itu sah-sah saja untuk berbeda. Learning, doing, and praying. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.